Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan kali ini kita mau ngerakit sebuah PC rakitan. PC yang kita rakit nanti punya budget di kisaran 15 jutaan. Penggunanya sendiri selain untuk gaming dan live streaming, ini PC juga akan dipakai untuk aktivitas kreator seperti editing 3D dan juga AI image video generation dengan stable diffusion kekinian. Nah, di sini kita dikirimin beberapa komponen oleh distributor yang mana semua komponennya nanti akan kita gunakan. Ada casing dan PSU dan juga cooler yang semuanya adalah produk terbaru yang beredar di pasaran. So, sepertinya cukup segini aja intronya biar nggak kelamaan. Tontonin videonya sambil tidur di pangkuan dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya fans berat anime Bakuman. Hehe. Baiklah, di sini kita akan mulai spill komponen-komponen yang mana kita dapat kiriman. Pertama adalah casing terlebih dahulu. Casing yang kita pakai dalam rakitan kali ini adalah salah satu casing keluaran terbaru dari brand FSP. Dan ini adalah FSP M380 ARGB. Casing ini memakai konsep dual chamber. Jadi PSU-nya nanti dipasang di sisi bagian belakang. Kalian tahu lah ya semuanya. Nah, yang bikin desain dual chambernya lain daripada yang lain adalah ini nih, tempered glass-nya. Tempered glass casing ini itu memakai konsep curve. Jadi sisi bagian pinggir depan tempered glass-nya bentuknya melengkung seperti ini. Gak mainstream seperti casing-casing dual chamber kebanyakan yang bentuknya persegi atau kotak gitu aja. Casing ini support motherboard hingga maksimal ATX. Selain itu dia juga support sama motherboard BTF yang konektornya ada di bagian belakang. Yang seger juga, casing ini nyertain nggak cuma 3 tapi 4 buah fan 12 cm ARGB sekaligus dalam paket pembeliannya. Sisi dalamnya sendiri udah lega dan luas banget. Sisi bagian atas dan bawah dia support liquid cooler dengan radiator 360 mm. Untuk airflow, casing ini punya sisi bagian belakang mesh di sisi kanan dan kiri. Kemudian bagian atas juga udah mesh. Begitu juga dengan sisi bagian bawah casingnya. Di sisi bagian atasnya ada tombol-tombol dan port yang bisa dibilang lengkap banget. Mulai dari tombol power, tombol reset, 2 buah port USB 3.0, jack audio combo, port USB Type-C, dan terakhir adalah tombol ARGB-nya. Untuk fan-nya sendiri bisa diganti-ganti dengan tombol ini dengan mode yang sangat banyak dan melimpah. Nah, harga dari casing ini itu masih terbilang cukup masuk akal. Dengan semua kelengkapannya tadi kita bisa bungkus casing ini dengan harga Rp850.000. Komponen dari FSP selanjutnya adalah power supply-nya. Power supply-nya ini dibuat untuk segmen mid-end user. Dan ini adalah FSP Vita BD 650W. PSU ini punya daya 650 watt dengan sertifikasi 80 plus bronze dengan efisiensinya di 88%. Untuk perkabelannya sendiri dia udah bagus dan pakai kabel pipis seperti ini. Kemudian ini PSU udah support dengan ATX 3.1. Nah, kalau kita mau lihat sekilas desainnya itu mirip dengan GM series yang kelasnya gold dari FSP juga. Cuma karena ini yang kelas bronze, harganya jadi jauh lebih murah dan terjangkau. PSU ini harganya itu cuma di Rp719.000 dengan garis panjang hingga 5 tahun. Mantap. Selanjutnya kita dapat kiriman juga CPU cooler. Cuma ini bukan dari FSP ya, tapi dari PC Cooler. Kebetulan distributornya itu sama. Dan ini adalah PC Cooler RT500 digital. CPU cooler tower ini udah punya 5 buah headpipe 6mm. Dia dilengkapi dengan sebuah fan 12 cm yang bawaannya udah ARGB. Di sisi bagian atasnya nanti akan muncul LED indikator suhu prosesor saat CPU cooler ini dipakai. Fan-nya sendiri udah punya speed maksimal hingga 2000 rpm. Untuk supportnya ini cooler bisa dipasangin ke prosesor Intel hingga soket terbaru yaitu 1851. Sedangkan untuk AMD dia support dengan soket AM4 dan AM5. Harganya ini terbilang murah. CPU cooler ini bisa kita bungkus dengan harga 450 ribuan aja. Baiklah, sekarang kita ke komponen yang lainnya. Kita ke VGA card-nya dulu biar nggak bosen. Untuk VGA card-nya di sini kita pakai VGA Zotac RTX 4060 Ti yang 16 GB VRAM. Alasan kenapa kita pakai yang 16 GB VRAM karena PC-nya bukan cuma dipakai untuk kebutuhan gaming, tapi juga editing 3D dan generate AI yang memang butuh VRAM lega biar bisa lancar dan kenceng saat digunakan. Zotac RTX 4060 Ti 16 GB sendiri adalah salah satu opsi termurah dari varian RTX 4060 Ti. Kita bisa beli VGA ini di kisaran harga 7 jutaan. Sedangkan kalau ambil dari brand lain kayak Colorful atau MSI, itu harganya masih tembus di 8 jutaan lebih. Lumayan lah ya. Kemudian untuk prosesornya di sini kita masih pakai Intel Core i5 12400F.
Prosesor sapu jagat ini walaupun masuk di kelas menengah dan banyak dipakai di rakitan PC kelas medium, masih cukup oke kalau untuk kebutuhan gaming aja atau untuk 3D rendering. Prosesornya sendiri ini punya 6 core dan 12 thread, kemudian maksimum boostnya udah cukup lumayan banget yaitu di 4,4 GHz. Harganya juga masih bersahabat banget dalam kondisi new, kita bisa beli prosesor ini di harga 1,8 jutaan. Kemudian untuk motherboardnya yang saya pakai di sini adalah Mobo B760 dari Maxsun. Ya karena memang kebetulan Mobo ini yang ready pas video ini dibuat. Cuma yang kita rekomendasikan biar harganya bisa lebih murah adalah Asus Prime B760M yang DDR5. Sebagai Mobo dengan soket B760, fiturnya udah lengkap banget dan sangat memadai untuk kebutuhan di rakitan PC seperti yang akan kita rakit ini. Harga Mobo B760 Asus DDR5 bisa kita beli dengan harga di kisaran 2,1 jutaan. Untuk RAM di sini kita pakai RAM Cleve Crush V DDR5 RGB yang 32 GB dengan speed 6400 MHz. RAM ini dia udah support AMD Expo dan juga Intel XMP. Harganya sendiri ada di kisaran 1,9 jutaan. Kemudian nggak ketinggalan ada storage. Untuk storage di sini kita pakai SSD M.2 NVMe T-Force G50 sebesar 1 TB. Harganya sendiri ada di kisaran 1 jutaan. So total komponen yang akan kita rakit adalah sebagai berikut. Jadi total-totalannya itu ada di kisaran 15,9 juta rupiah. Oke, sekarang kita akan lihat gimana proses kita ngerakit PC kita yang satu ini. Dan here we go, inilah dia hasil rakitan PC-nya. Nah, secara estetik ini udah lumayan dapet banget. Casing FSP M380 ternyata terlihat cakep dan elegan saat sudah terakit dengan keseluruhan komponennya. Walaupun space di dalam itu lega, tapi terlihat compact dan padat. Tentunya rakitan ini akan kelihatan lebih mantap lagi kalau kita pakein liquid cooler. Hehe. Untuk airflow-nya di sini kita perhatikan game yang CPU bound macam Cyberpunk 2077. Ini saya mainin sekitar 3 jaman. Suhu prosesor dalam kondisi full load itu maksimal terjaga di 50 derajat Celcius. Ini mantep banget. Kemudian untuk Vega-nya sendiri saat main game Black Myth Wukong dengan kondisi GPU full load, suhu maksimalnya itu ada di 68 derajat Celcius. Dengan kondisi ini artinya airflow casing dan CPU cooler terhitung bagus dan cukup aman. Baiklah, sekarang kita tunjukin real time pengujiannya. Untuk pengujian gamesnya saya tes semua game di resolusi 2560x1440 dengan setting maksimal. Untuk beberapa game dengan fitur ray tracing, kita aktifin ray tracingnya di ultra dengan bantuan DLSS frame generation. Mari kita lihat bersama hasil tes gamenya. Scratch! The jungle awaits! Flamingos!
father protected his people. He does. I need to know, come on, let me know. Hope that I'm not wasting my time before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? Di sini kita juga tes dengan game-game emulator dan inilah dia hasil pengetesannya. I wanna tell you, but I don't really know if you can handle this. Oh yeah, thinking about crossing the line now. I'm kinda crushing. Look at me blushing, boy. How can I get to know you better? Most of all, ours. Oh yeah, try to hide this feeling, Became but known I as can't even play it off no more. I wanna get closer. Get closer now. Hope that I'm not wasting my time. Before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? I need to know, come on, let me know. Hope that I'm not wasting my time. Before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? こんなダセえとこ三成様には見せらんねえっての。 Anybody else, I don't wanna Sometimes you gotta take a chance. When you find it, it's Maybe get to know me better. Oh, try to hide this feeling, but I can't even play it off no more. I wanna get closer, so come on, get closer. Hope that I'm Selanjutnya kita tes juga Generate AI Stable Diffusion. Di sini pertama kita tes dengan Automatic 1111. Skenario pertama kita generate sebuah image dengan model SD 1.5 model yaitu Tiramoesu. Untuk settingannya adalah seperti ini. Di sini kita nggak sekedar generate image standar aja, tapi melakukan upscaler. Jadi basic image dengan ukuran 512x768 kita upscale 2 kali lipat menjadi 1024x1536 dan kita tes generate dan seperti inilah dia hasil generate image-nya. Kita dapat gambar yang cute dengan kualitas yang tajam banget karena resolusinya kita naikin atau upscale 2 kali. Nah, sekarang kita lihat di terminal. Di sini waktu yang diperlukan untuk mengenerate image ini adalah 40 detik aja. Kemudian kita coba tes generate 20 image dengan prompt dan setting yang sama dan kita cek di terminal. Waktu yang diperlukan adalah 12 menit 39 detik. Kemudian selanjutnya saya coba tes generate video to video dengan ComfyUI. Sebuah video basic seperti ini kita generate menjadi seperti ini. Kemudian kita compare, hasilnya seperti ini. Nah, proses generate video to video dengan ComfyUI ini berhasil selesai dengan waktu 2352,95 detik dan kalau dikonvert ke menit itu adalah sekitar 39 menitan. Ya, inilah alasan kenapa kita butuh VGA RTX dengan VRAM yang lega untuk generate AI Stable Diffusion. Karena selain clock speed, VRAM yang gede akan sangat menentukan secepat apa PC kita bisa mengenerate image atau video dengan Stable Diffusion. So, overall seperti itulah tadi video rakitan PC kita dengan beberapa komponen dari FSP. Sekarang saya butuh pendapat kalian, gimana menurut kalian rakitan PC kita kali ini? Tulis semua pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.